Baharudin Yusuf Habibie, atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau berasal dari keluarga yang cukup religius dan memiliki latar belakang budaya yang kental. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, berasal dari Gorontalo dan berprofesi sebagai petani dan ahli pertanian. Sementara ibunya, Tuti Marini Puspowardojo, berasal dari Yogyakarta dan dikenal sebagai wanita yang cerdas dan berpendidikan tinggi. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan rasa ingin tahu yang besar. Terbukti dari kebiasaannya bertanya banyak hal dan berbicara dalam bahasa Belanda yang menunjukkan ketertarikannya terhadap bahasa asing dan ilmu pengetahuan. Masa kecil dan pendidikan. Ketika berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Kejadian ini membuatnya harus berjuang lebih keras dan berpikir dewasa sejak muda. Setelah itu, keluarganya pindah ke Bandung, dan di sana Habibie melanjutkan pendidikan di SMA Kristen Dago. Minatnya terhadap sains dan teknologi sudah muncul sejak kecil, terutama dalam bidang fisika. Pada tahun 1954, ia memulai pendidikan di Institut Teknologi Bandung, namun hanya selama 6 bulan saja karena kemudian mendapatkan kesempatan untuk belajar di Jerman. Di Jerman, Habibie menempuh studi di RWTH Aachen, sebuah universitas ternama di bidang teknik, khususnya teknik penerbangan dan aeronautika. Di sana ia berhasil meraih gelar diploma engineer pada tahun 1960 dan kemudian menyelesaikan studi doktor dengan predikat summa cum laude pada tahun ke-1965. Keberhasilannya ini menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa dan dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan. Karier di dunia teknologi dan penciptaan teori Habibie. Setelah menyelesaikan studi, Habibie bekerja di perusahaan penerbangan besar di Hamburg, Jerman, yaitu Messerschmitt Bell Qablom. Di sana ia mengembangkan teori-teori penting dalam bidang aerodinamika dan konstruksi pesawat. Salah satu karya terkenal dari beliau adalah Crack Propagation Theory atau teori perambatan retakan, yang menjelaskan titik awal retakan pada sayap dan badan pesawat serta bagaimana retakan menyebar. Teori ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan menjadi dasar dalam pengembangan teknologi pesawat. Karena keunggulan dan keahliannya, Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi di Indonesia. Ia menciptakan berbagai teori dan metodologi yang membantu industri penerbangan dunia, termasuk teori Habibie yang menjelaskan proses perambatan retakan secara matematis dan ilmiah. Kembali ke Indonesia dan peran dalam industri pesawat. Pada tahun 1973, Habibie dipanggil kembali ke Indonesia oleh Presiden Soeharto untuk membantu mengembangkan industri teknologi dan penerbangan nasional. Ia diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dan di bawah kepemimpinannya, PT Dirgantara Indonesia didirikan. Di perusahaan ini, Habibie memimpin pengembangan pesawat nasional pertama Indonesia, yaitu N250 Gatot-Kaca, yang dirancang untuk menjadi pesawat regional dengan kapasitas sekitar 50 penumpang, dan kemudian dikembangkan hingga 70 penumpang. Selain itu, Habibie juga memimpin berbagai proyek penting seperti pesawat CN235 bersama perusahaan Spanyol, CASA. Berkat kerja keras dan inovasinya, Indonesia mampu menunjukkan bahwa negara ini mampu mengembangkan teknologi penerbangan sendiri, yang sebelumnya dianggap sulit dan mahal. Karier politik dan menjadi presiden. Karier politik Habibie mulai menanjak saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama lebih dari 2 dekade, dari tahun 1978 hingga ke 1998. Pada masa ini, beliau dikenal sebagai tokoh yang inovatif dan visioner dalam mengembangkan industri teknologi tinggi di Indonesia. Pada tahun 1998, saat Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden karena tekanan rakyat dan krisis ekonomi, Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, secara otomatis menjadi presiden Indonesia. Masa kepresidenannya singkat,
hanya sekitar 1 tahun 5 bulan, dari Mei tahun 1998 hingga Oktober tahun 1999. Meski singkat, masa pemerintahannya sangat bersejarah dan penuh perubahan besar. Dalam masa jabatannya, Habibie melakukan berbagai reformasi demokratis. Ia mengesahkan 3 undang-undang penting yang membuka jalan bagi demokrasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan MPR atau DPR. Kebijakan ini membuka ruang bagi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan pelaksanaan pemilihan umum secara langsung yang pertama kali di Indonesia pada tahun ke-1999. Selain itu, Habibie juga mengambil langkah besar dengan mengadakan referendum di Timor Timur, yang akhirnya memutuskan untuk merdeka dari Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keberanian dan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kisah cinta dan kehidupan pribadi. Selain dikenal sebagai ilmuwan dan politisi, Habibie juga terkenal karena kisah cintanya yang romantis dengan istri tercintanya, Hasri Ainun Besari. Mereka menikah pada tahun 1962 dan memiliki 2 anak, Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Kisah cinta mereka sangat menginspirasi dan diabadikan dalam buku dan film berjudul Habibie dan Ainun. Setelah Ainun meninggal dunia pada tahun 2010 karena kanker, Habibie sangat berduka dan sering mengunjungi makamnya, wafat dan warisan. B.J. Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September tahun 2019 di Jakarta karena gagal jantung. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di samping makam istrinya, Ainun. Sebagai sosok yang penuh inovasi dan patriotisme, warisan Habibie tidak hanya terbatas pada teknologi dan industri penerbangan, tetapi juga sebagai simbol perjuangan, inovasi, dan dedikasi untuk bangsa Indonesia. Banyak masyarakat dan pemerintah daerah mengusulkan namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional, mengingat kontribusinya yang besar terhadap kemajuan Indonesia di bidang teknologi dan pembangunan nasional. B.J. Habibie adalah sosok yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang ilmuwan jenius yang mampu menciptakan teori dan teknologi penerbangan, tetapi juga seorang negarawan yang berani mengambil keputusan besar demi bangsa. Dari masa kecil yang penuh tantangan, ia mampu menembus batas dan membawa Indonesia ke dunia internasional melalui inovasi teknologi dan kebijakan reformasi. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa dengan tekad, kecerdasan, dan semangat patriotisme, kita bisa memberikan kontribusi besar bagi negara dan masyarakat.